Selamat datang kembali di studio bocor kami. Studio tempatmu mendapatkan bocoran-bocoran film sampai tuntas. Film kali ini yang bakal dibocorin adalah berjudul Barbar Deco. Filmnya bercerita tentang sepasang kekasih yang sudah saling kenal sedari mereka kecil. Diperankan oleh Siddharth Malhotra sebagai Jay, Katrina Kaif sebagai Dia. Nah, Jay ini adalah seorang guru matematika dan dia adalah seorang seniman lukis. Mereka berdua itu dari kecil sudah selalu bersama. Kedua keluarga pun sudah sangat akrab sedari mereka kecil. Di awal film kita diperlihatkan prosesnya nih, dari para orang tua yang melahirkan, kemudian mereka saling kenal di sekolah, kemudian tumbuh dewasa bersama, sampai akhirnya masing-masing sudah berkarir. Di sini diceritain seorang Jay itu adalah guru matematika yang banyak banget disukai sama cewek-cewek. Adegan ini diperlihatkan, walaupun sudah jam pulang, tapi masih ada aja cewek-cewek yang tanya-tanya dan minta dikasih contoh. Sementara siswa yang cowok-cowok itu udah pada pulang dan yang mendengarkan penjelasan sang guru Jay sisanya cuma yang cewek-cewek aja. Gini amat ya cara mereka untuk terus lihat wajah sang guru. Oke, selanjutnya Jay tiba-tiba teringat kalau dia itu harus pergi ke suatu tempat. Terus dia terburu-buru untuk datang ke pameran lukisannya dia. Sampai di lokasi, karena panik dan buru-buru, Jay menabrak lukisan dan lumayan mengundang pusat perhatian. Saat Jay dan juga Dia makan malam bersama, Jay akhirnya minta maaf karena menabrak lukisan dan juga karena telat. Jay terlambat 2 jam untuk menghadiri acaranya Dia. Hingga di sebuah momen, Jay mengatakan bahwa hubungan mereka ini sudah seperti pasangan menikah yang lama. Mendengar kalimat itu, Dia kemudian senyum-senyum manis. Bicara tentang keluarga impiannya, dan dia mengatakan pada Jay, Will you marry me? Would you marry me? Wow, karena Jay kaget, dia diam, terus senyum dan bingung. Nah, si ceweknya terus bilang kalau dia akan memberikan waktu sama Jay untuk menjawab. Bisa besok atau bahkan minggu depan. Pelan-pelan wajah Jay terlihat setuju dengan pernikahan tersebut. Saat Jay bertemu dengan ayahnya Dia, tentu sang ayah bahagia dong. Udah gak mau dipanggil paman lagi, tapi maunya dipanggil papa. Kedua keluarga mulai merencanakan pernikahan. Nah, 2 hari sebelum mereka menikah, Jay menerima telepon dari Dr. Ramamurti untuk memintanya datang ke Inggris. Ini tentang tesisnya Jay mengenai matematika Veda. Nah, di sini nih Jay mulai kepikiran tentang tesisnya, tentang karirnya juga, karena Jay ini punya ambisi tertentu. Setelah itu, Jay dipanggil oleh Dia untuk menemui Pandijit. Dia adalah orang yang akan memimpin pernikahan mereka. Saat itulah Jay menanyakan terkait adat pernikahan. Pandijit lalu menjelaskan secara detail, tapi Jay kayaknya gak terlalu tertarik untuk mengetahuinya. Dan ia segera menggunakan gelang yang diberi Pandijit. Dia kemudian ngajakin Jay ke sebuah rumah. Rumah inilah yang rencananya akan mereka tempati setelah menikah. Wow, kalau dilihat wajahnya Jay gak seperti orang yang bahagia. Dia malah bingung dan seperti tertekan. Jay lalu mengatakan sesuatu agak sedikit emosi. Intinya, dia bilang, semua ini terjadi kenapa gak menanyakan padaku dulu? Semua ini kan maumu Dia. Emosi Jay mulai tidak terkontrol. Dia bahkan mempertanyakan pernikahan. Dan Jay lebih memilih untuk karirnya. Jay juga meminta setelah menikah nanti mereka harus pindah ke Cambridge. Dan dia terkejut atas keinginan pindah ke Cambridge. Dia jelas gak mau dong. Mereka berdebat dan membuat dia jengkel. Akhirnya meninggalkan Jay. Ini kali ya yang biasa orang bilang akan banyak ujian di detik-detik pernikahan. Saat itu juga Jay langsung kalut dan bingung. Dia langsung mabuk, terus tertidur lelap. Saat dia terbangun, tiba-tiba dia sudah ada di ruangan yang berbeda. Ada di dalam kamar hotel. Dia bahkan gak tahu siapa di sebelahnya. Nah, habis mabuk gak tahu pulang ke kamar siapa ya. Setelah bertanya-tanya ke orang-orang yang ada di sana, dia makin bingung karena Jay berada di Thailand.
Jay lalu mencari tahu ke resepsionis hotel tersebut. Resepsionisnya menjelaskan bahwa dirinya sudah check-in dari tanggal 23 Februari. Ternyata Jay sudah melewati 10 hari. Pas masuk ke kamarnya lagi, dia mengetahui bahwa Jay sudah menikah dengan dia. Dia juga bahkan bilang kalau mereka ini sekarang lagi honeymoon di Thailand. Ya udahlah ya, Jay pasrah. Di malam ini mereka berdua. Jay berjanji akan hidup bersama dengan dia selama 60 tahun. Sebelum tidur, Jay masih bingung akan hari ini. Oke, baiklah, waktunya tidur. Dengan harapan besok Jay pas bangun ingatannya kembali normal dan tidak membingungkan seperti hari ini. Keesokan harinya Jay terbangun. Dia kaget karena suara teriakan-teriakan istrinya. Dia membangunkan dengan suara yang panik. Dan Jay lebih terkejut lagi. Bangun tidur, Jay malah sudah melewati 2 tahun. Istrinya malah juga sedang hamil. Dan saat ini adalah waktunya dia melahirkan. Dan Jay juga istrinya sekarang berada di Inggris. Jay benar-benar terlihat linglung. Sang istri sudah panik gak karuan. Dia langsung meminta Jay untuk segera membawanya ke rumah sakit karena dia sudah mengalami kontraksi. Di rumah sakit ini, Jay berusaha menyempatkan diri menemui seorang dokter psikolog untuk ngecek kejiwaannya. Tapi kata dokter kondisi Jay baik-baik saja. Tidak lama kemudian, Jay mendengar kabar bahwa dia telah melahirkan anak laki-laki. Wow, lihat deh, semua wajah keluarga dan teman-temannya yang datang bahagia dan memberi selamat pada Jay. Tapi Jay malah kabur keluar rumah sakit. Karena ya bingung, dia merasa kehidupan macam apa yang sedang dia hadapi ini. Dan tiba-tiba dia melihat Pandijit. Jay langsung menghampirinya dan minta pertanggungjawaban. Jay merasa ini semua karena Pandijit memberinya gelang. Dia meminta hidupnya dikembalikan. Pandijit hanya menjawab, semua ada di tanganmu. Dan ibu Jay tiba-tiba datang sambil membawa anaknya. Jay kemudian terkagum-kagum menggendong anak laki-lakinya yang diberi nama Arjun. Adegan ini Jay tertidur lelap lagi. Pas dia bangun tidur, tahu-tahu sudah ada di dalam kelas. Jay lalu menanyakan kepada seluruh siswanya, apakah dia berada di Cambridge dan menjadi seorang profesor? Mereka lalu menjawab iya. Dan Jay juga menanyakan tahun berapa sekarang. Ternyata Jay ada di tahun 2034. Dia lalu keluar dari kampus dan Arjun, anaknya Jay yang sekarang sudah remaja, memintanya untuk masuk ke dalam mobil. Arjun membawa Jay ke pengadilan dan ternyata untuk menjalani sidang perceraiannya dengan dia. Pastinya Jay terkejut dan sedih. Tapi dia dengan mantap segera menandatangani surat perceraian. Dan hal itu membuat Jay merasa patah hati. Sesampainya di rumah, setelah dia menghitung masa hidupnya, Jay tertidur lagi dan sekarang dia terbangun di tahun 2023. Mundur lagi dong, dan dia merasa senang karena bisa memperbaiki hubungannya dengan dia. Di tahun ini Jay ditunjukin dia punya seorang anak perempuan bernama Naina. Dan dia meminta kepada Jay untuk tidak lupa menemaninya menghadiri show galeri miliknya dan menyaksikan Arjun jam 4 sore bermain sepak bola. Tetapi setelah mengurus karirnya, setelah mengajar di kelas, dan Jay yang masih saja nggak bisa membagi prioritasnya malah mementingkan untuk mendatangi temannya, Citra, yang sedang punya masalah dengan kekasihnya. Dan aduh entah gimana ya, Jay mungkin larut dengan suasana. Jay dan Citra malah ciuman. Waduh, ini gimana sih? Tapi seketika dia sadar. Ia yakin karena masalah inilah di masa depan ia diceraikan oleh dia. Jay lalu pergi berlari mendatangi galeri tempat pameran istrinya. Acara sudah berakhir, tapi hal ini membuat Jay berpikir bahwa ia sudah berusaha memperbaiki masalahnya. Malam harinya Jay tidur. Dan pas bangun ternyata Jay masih mengembara. Kali ini Jay berada di tahun 2047. Melihat dirinya yang sudah semakin menua. Dan ini adalah saat Jay bertemu dengan anak perempuannya yang sangat cantik, yang sudah dewasa. Anaknya bilang bahwa semua keluarga sudah menunggu. Jay lalu turun
dan dia bertemu dengan seluruh keluarganya yang berkumpul, namun dengan wajah-wajah yang sendu. Jay kemudian terkejut melihat ibunya yang meninggal dunia. Di samping ibunya ada dia. Saat mengantarkan kepergian ibunya, Jay sempat ngomong ke dia bahwa ia merasa tidak bisa membahagiakan ibunya. Dan sekarang untung ada sang istri yang menemani. Dia cukup tersenyum dan mereka bergenggaman tangan. Saat Jay lagi termenung meratapi kepergian ibunya, seorang laki-laki menghampirinya, mengucapkan bela sungkawa. Mereka lalu berpelukan. Tapi Jay bingung, siapa laki-laki ini ya? Kemudian dia datang dan memberi salam, bahkan mengatakan kata sayang padanya. Jay lalu bertanya, kenapa kamu manggil lelaki itu dengan panggilan sayang? Dengan nada agak sewot, dia menjawab, karena ia suamiku, aku bisa panggil dia sayang dong. Oh my God. Jay mengira kalau dia sudah berhasil memperbaiki pernikahannya. Ternyata di kehidupan dia yang sekarang yang sudah menua, Jay sendirian. Jay sudah bercerai. Dia menikah dengan lelaki bernama Nihil. Jay benar-benar terpukul. Saat di kendaraan umum, tiba-tiba Jay kembali bertemu dengan Pandijit. Dia mulai menyadari pemikirannya yang salah. Dan Pandijit memberikan nasihat kepada Jay untuk fokus terhadap hal-hal yang kecil, bukan yang besar. Fokus benar-benar dari hal yang kecil yang kadang kita cuekin. Kembali ke adegan Jay tidur dan terbangun di tempat yang berbeda lagi. Aduh, jadi Jay capek ya. Tapi kali ini ternyata Jay kembali di tahun 2023 dengan kondisi yang sama. Jay benar-benar bersyukur. Akhirnya ia yakin kalau memang ia harus memperbaiki lagi banyak hal dalam pemikirannya atas sebuah pernikahan. Karena Jay sudah hafal beberapa adegan di tahun ini, jadi pas bangun tidur, dia langsung angkat telepon dari Dr. Ramamurti. Terus dia memasakkan sarapan. Lalu anak perempuan yang heboh minta digendong, Jay segera menggendongnya. Bahkan istrinya juga kembali mengingatkan Jay untuk datang ke pameran dan pertandingan sepak bola anaknya. Oke, perjuangan untuk memperbaiki dimulai lagi. Jay ke kampus nih, bertemu dengan sang dokter. Ia lalu mengatakan tidak ingin menolak tawaran tentang karirnya, tapi Jay merasa harus berdiskusi dulu dengan istrinya, karena dia harus membuat hidupnya lebih balance. Dan ternyata sang dokter setuju dan salut akan keputusan Jay. Kemudian Jay jalan menuju ke kelas untuk mengajar. Setelah mengajar, Jay sudah menebak kalau dia akan ditelepon oleh Citra. Lalu Jay menasihatinya by phone. Akhirnya Jay punya kesempatan untuk datang ke pertandingan sepak bola Arjun. Lalu Jay pulang ke rumah dan berangkat ke galeri bersama sang istri. Ia menghadiri pameran istrinya dan bertemu dengan Nihil sebagai sang owner dari galeri tersebut. Jay langsung mengatakan pada Nihil bahwa ia adalah suaminya dia dan akan selalu menjadi suaminya. Nihil yang gak tahu apa-apa jelas bingung dong dengan pernyataan Jay. Sampai di rumah, Jay memberi kejutan pada istrinya. Ia mengumpulkan keluarganya untuk memberikan selamat pada pameran pertama sang istri kesayangan ini. Bahkan, Jay sempat menyiapkan ruangan yang bisa dijadikan studio untuk dia. Wow, Jay sepertinya berhasil memperbaiki segalanya. Di ruangan ini, Jay dan istrinya menemani anak-anak mereka tidur. Saat dia bertanya kenapa Jay mencintainya, Jay sekarang sudah punya jawaban pasti, lugas, dan keren. Jay menjawab, karena kamu masa laluku, masa depanku, dan kamu masa sekarangku. Jelaslah sang istri gak bisa nanya apa-apa lagi. So sweet jawabannya. Jay terlelap lagi. Dan ini dia. Jay terbangun dan kembali di waktu yang normal, di mana Jay berada di hari pernikahannya. Di mana Jay berada di rumah yang pertama kali Jay dan dia datangi. Lalu Jay berlari mencari dia untuk minta maaf. Di sini Jay bertemu dengan ayah dan ibunya dia. Dia langsung memeluknya. Lalu Jay bertemu dengan ibunya sendiri yang sibuk dengan persiapan pernikahan mereka. Jay langsung lari memeluknya seperti anak kecil. Ibunya pasti bingung, kenapa ya ini Jay? Tapi Jay hanya menjawab sekilas dan bilang kalau dia kangen. Lalu akhirnya Jay bertemu dengan dia.
J minta maaf atas perbuatannya dan ia mencoba membujuk dia. Gantian, J yang mengatakan, "Maukah kau menikah denganku?" Dia menjawab dengan gelengan. Jujur ya, saya mengira dia akan menjawab tidak menolak. Ternyata jawaban dia adalah oke. Dan ia meminta dia bertanya mengapa J mencintainya. Dia lalu bertanya dan J menjawab sama persis seperti adegan yang kita lihat pas J ada di tahun 2023. Dia bilang, "Karena kamu masa laluku, masa depanku dan masa sekarang." Dia pun memaafkan J dan siap menjalani pernikahan dengan J. Kalimat kamu masa depanku, masa laluku, dan masa sekarang bisa jadi inspirasi ya, bisa dicontoh. Tapi hey, syarat dan ketentuan berlaku loh. Boleh menggunakan kalimat tersebut asal udah yakin kalau udah punya pasangan, minimal gebetan lah. Oke deh, barbar dekonya udahan ya. Kalau ada yang pernah nonton film berjudul Click, itu adalah filmnya Adam Sandler. Nah, film India yang satu ini menurut saya mirip sama Click. Ya udahlah ya, yang penting makasih udah nonton channel ini. Stay healthy and bye.